Ya, lagi bab tayamum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuhu khaufun min isti'mali ma aw faqdu ma'in fadilin 'anid dhama. Wa syartuhu utawi syarate tayamum iku khaufun wedi min isti'mali ma'in saking gunakake ing banyu au faqdumain utawa kasepen ing banyu fadilin kang turah apa mak anid domai saking ngelak. Syaratnya tayamum adalah ketika seseorang itu khawatir tidak bisa menggunakan terhadap air karena mengkhawatirkan kalau pakai air nanti sakitnya tambah parah. Itu yang pertama. Yang kedua, atau karena memang tidak ada air dalam keadaan memang sama sekali tidak ada, atau ada namun dia butuhkan untuk kebutuhan minumnya. Au faqdu ma'in fadilin anid dhama. Dukhulu waqtin wa su'alun dhahiru li faqidil ma'i turabun tahiru. Dukhulu waqtin lan manjinge waktu. Dukhulu waqtin lan manjinge waktu wa su'alun lan takon utawa niti-niti. Wa su'alun lan takon atau niti-niti. Dhahirun kang pertelo apa soal lifaqidil ma'i kedue wong kang kasepen ing banyu turabun lan lebu tahirun kang suci walau hubar ramli la musta'malah senajan anane turab iku beleduke pasir la mustakmalan kang ora mustakmal apa turab multasikon kang kantil apa mustakmalan bil udwi kelawan gauta au munfasilan utawa kang pisah. Jika nanti termasuk daripada syaratnya tayamum adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, masuknya waktu. Tayamum harus menunggu waktu salatnya sudah masuk. Wa su'alun dhahiru, juga nanti harus su'alun dhahirun li faqidil ma'i. Enggak boleh seseorang itu langsung tayamum, tapi harus berusaha untuk mencari terlebih dahulu. Itu artinya su'alun dhahiru. Ya, nanti ada jarak-jarak tertentu seberapa jauh seseorang itu harus mencari. Jadi nanti ada bahasan iniku sekadar qadrul ghaus, sekadar seseorang itu minta pertolongan, kemudian masafatul adwa dan seterusnya. Kalian bisa cek itu sendiri di syarahnya wonten
Jadi harus membahas terlebih dahulu, mencoba untuk mencari terlebih dahulu. Kemudian turabun tohiru, harus menggunakan debu yang suci. Walau ghubarar romli, walaupun debunya itu merupakan debu yang keluar daripada beleduknya pasir. Ya, pasir ketika terkena angin semisal itu nanti mengeluarkan beleduk, itu juga cukup nanti. La mustakmalan, syaratnya yang penting jangan debu yang sudah mustakmal. Multasikon bil udwi au munfasila. Multasikon bil udwi au munfasila. Debu mustakmal itu ada kalanya debu yang masih multasikon bil udwi, debu yang masih menempel di anggota tayamum. Jadi kita misal habis ngusap wajah, maka kan ada yang masih menempel di wajah, itu mustakmal. Au munfasilan, atau sudah terpisah, nggak boleh. Jangan menggunakan turab yang mustakmal. Wa farduhu naklu turabin launakal min wajihil min wajhihi lil yadi au bil aksi hal. Wa farduhu utawi fardune tayamum. Wa farduhu utawi fardune tayamum. Fardu utawi fardune tayamum iku naklu turabin, mindah ing lebu, mindah ing nebu, lau nakola lamun mindah sapa sahas min wajhihi, saking wajahe sahas lil yadi maring tangan. Min wajihi laun mindah sapa sahas ing lebu kang anyar, dijelasne ngoten. Laun mindah sapa sahas ing lebu kang anyar. Min wajihi saking wajahe sahas, wajahnya seseorang, mindah lil yadi maring tangan, au bil aksi ta kelawan suwalie, ngambil debu dari debu yang baru di tangannya untuk di wajah. Halla mongkosah opo nakel, halla mongkosah opo nakel. Termasuk daripada kefarduannya tayamum yang pertama adalah naklut turab, memindahkan debu. Ya, memindahkan debu dengan artian fatayammumu sa'idan thayyiba ay iksuduhu biantang puluhu ilal udwi. Jadi nanti memang ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ada yang namanya memindah sebuah debu ke anggota tayamumnya. Karena nang kene dingendikaken wa ing qasada biwuku fihi fi mahabbirrihi at-tayammuma lintifa'il qasdi bintifa'in nakli al muhaqqaq lah. Jadi kalau andaikan seseorang itu modele tayamum itu cuma dia itu berdiri di tempat yang sangat banyak debunya, sehingga kemudian debunya itu yang memindahkan itu langsung angin, kena langsung ke wajah, kemudian langsung ke tangan, dan nanti tayamumnya tidak sah karena tidak ada pemindahan terhadap yang namanya debu. Ya, launaqala min wajihi lil yadi, andaikan dia itu memindahkan debu yang baru ya, min wajhi dari wajahnya menuju tangan. Jadi semisal kalau teng sarai dingendikaken kalau ada seseorang itu habis mengusap wajahnya, habis itu kok marengonten wajahnya terkena oleh debu lagi, kenaan debu, maka kalau seperti itu debu yang baru itu diambil, kemudian untuk mengusap tangannya itu hukumnya sudah sah. Atau sebaliknya, debu yang ada di tangan diambil kemudian dibuat untuk mengusap wajah, itu juga sah. Halal. Wa qasduhu wa niyatus tibahi fardin awis sholati wan misahi al wajhi lal mambati wal yadaini ma'mirfakin wa rattibil mashaini. Wa qasduhu lan panejone mutayamim ing turab. Wa qasduhu lan panejone mutayamim ing turab. Wa niyatus tibahi fardin. Wa niyatus tibahi fardin, lan niat amrih wenangi fardu suci. Lan niat
amrih wenangi fardu awis salati utawa salat wan misahil wajhi lan ka usape wajah lal mambati mana nih rada tuh nih lal mambati ora wajib ngusap pake lebu ing nggon cukule rambut lal mambati ora wajib ngusapake lebu ing nggon cukule rambut lal mambati ora wajib ngusapake lebu ing nggon cukule rambut wal yadaini lan tangan loro yadaini niki atafe teng al wajhi nggih makmir fakin sertane sikut waratib lan ngurut-ngurutno sapa sira al mashaini ing pengusap lorone wajah lan yad pun. Terus juga termasuk daripada fardunya tayamum adalah qasdu. Ya, qasdul mutayammim at-turab. Ya, memang menyengajanya orang yang tayamum terhadap sebuah debu. Kemudian niki wa niyatus istibahi fardin awis salati. Niatnya di dalam wudu adalah istibahati fardin awis salah agar diperbolehkan untuk melakukan suatu hal yang fardu atau istibahati salah agar diperbolehkan untuk melaksanakan yang namanya salat. Terus selanjutnya wan misahil wajhi lal mambati yaitu mengusap wajah menggunakan debu yang sudah kriteria yang tadi ya, debu yang suci bukan mustakmal. Itu diusapkan ke wajah lal mambati ay wajhil mutayammim wa dhahiri lihyatihi in kharaja an haddil wajhi walau bi ghairi yadihi bi ay yastawibu bil mashi. Dengar iki dikatakan mengusap wajah itu dengan artian memang wajahnya orang yang tayamum dan bahkan sampai dhahiri lihyatihi. Jenggot-jenggotnya mutayammim itu nanti juga diusap menggunakan debu jika memang zahiril lihyahnya itu keluar dari batasan wajah. Pun lal mambati ay lisya'ri wa in khaffa aw nazara fala yajibu isalut turabi ilaihi wala yundabu lima fihi minal masyaqqah. Di tengah iki disebutakan tidak disunnahkan untuk atau bahkan bukan tidak wajib untuk mengusapkan debu kepada tempat cukulnya rambut ya, bahkan juga tidak disunnahkan. Jadi bahkan juga tidak disunnahkan. Terus maranganten ya Allah ya Rabbi ya Karim wal yadaini dan juga mengusap terhadap kedua telapak tangan makmir fakin besertaan dengan sikut. Terus yang terakhir warat tibil mashaini mengurut-urutkan kepada pengusapan wajah dan juga tangan. Bon, niku syarat-syarat rukune tayamum. Kalau bahasanya teng mriki teng syarah lain teng mriki disebutaken arti daripada lal mambati. Nggih. Teng syarah lain dingendikaken lal mambati diartikan sebagai nih. Teng mriki didhawuhaken qauluhu wan misahil wajhi lal
mambati. Qauluhu lal mambati asyara bihi ila annahu la yajibu fit tayammumi isalut turabi limambati sya'ri al khafif balil wajib fihi mashu dhahiri sya'ri min lihyatin wa ghairiha in khafwa. Jadi nanti didawahkan kalau dalam permasalahan tayamum itu nanti tidak ada kewajiban untuk mengusapkan debu kepada tempat-tempat cukuli rambut, akan tetapi yang wajib cuma cukup mengusap dohirnya rambut dari jenggot ataupun yang lainnya. Jadi hampir sama dengan yang di bab wudu ya. Jadi orang sampai semisal yang namanya kan kalau di dalam bab wudu itu kalau ada orang punya iki apa iki jenenge jenggot. Kalau ada orang punya jenggot itu nanti kan secara hukum di dalam pembasuhan wudu kalau tipis wajib untuk menyampaikan air ke dalam batinnya jenggot. Itu kalau jenggotnya tipis. Kalau nanti jenggotnya tebal maka cukup cuma dohirnya saja, dalamnya nggak masalah. Hanya saja ini nanti berbeda dengan hukum yang ada di dalam tayamum ataupun bersuci menggunakan debu. Kalau bersuci menggunakan debu nggak ada kewajiban untuk menyela-nyelai atau bahasanya menyampaikan debu kepada batinnya jenggot. Bahkan sekalipun jenggotnya itu merupakan jenggot yang tipis, ora wajib. Beda kalau di bab yang wudu. Kalau bab wudu itu kalau jenggotnya tipis wajib dibasuh yang batinnya juga. Tapi kalau tayamum mboten. Kelanten bahasane mulane teng mriki ai wa in khaffa walaupun tipis atau walaupun jarang fala yajibu isalut turabi ilaihi bahkan wala yundabu lima fihi minal masyaqqah. Bahkan juga sama sekali tidak disunnahkan karena itu masyaqqat. Beda Pak antarane banyu ambek debu itu beda. Bon, kemudian mengusap kedua tangan besertaan dengan sikut. Warat tibil mashaini dan juga diurut-urutkan, wajib untuk mengurutkan antara usapan wajah dan juga tangan. Wa sunnata frijun wa ayyu basmillah wa qaddimil yumna wa khallil wal wila. Wa sunnalan den sunnahake apa tafrijun benggangake ing pira-pira driji. Apa tafrijun benggangake ing pira-pira driji wa ayyu basmillah lan yen to maca bismillah sapa mutayammim wa qadim lan dingino sapa mutayammim al yumna ing gauta kang tengen wa khalil khalilan nyelan-nyelanono sapa sira ing pira-pira driji wa khalilan nyelan-nyelanono sapa sira ing pira-pira driji wa ai wal wila lan nuli-nuli. Sekarang membahas mengenai tentang sunnah-sunnahnya tayamum. Sunnah yang pertama adalah tafrijun, membenggangkan terhadap asabi'nya atau ya Allah jari jemarinya. Ay tafrikun awwala kulli darbatin li annahu ablahu fi isaratil hubar fala yahtaju ila ziyadah ala darbataini. Dadas tengeri ingin dikatakan kalau kita itu mau bertayamum nanti sunnahnya adalah kita membenggangkan terhadap jari jemari. Tujuannya apa? Agar nanti debunya itu sudah mencukupi dengan satu kali usapan saja. Sehingga lek bahasane iku mang enggak sampai di membenggangkan itu dikhawatirkan nanti bisa lebih. Lalu kita contohkan ini yang dipraktekkan teng pondok. Ini adalah semisal ya mengusap tangan dulu dicontohkan. Itu caranya seperti ini kalau mengusap tangan. Ini tangannya dibenggangkan jari jemarinya, kemudian dibeginikan. Seret ini enggak dibeginikan ya. Seret bagian atas, habis itu bagian bawah, seret gitu.
Ini dulu ketika di kalau praktek teng pondok ngeten. Wah, jadi kesunahan yang pertama adalah membenggangkan terhadap jari jemarinya dengan tujuan agar lebih meratakan terhadap yang namanya debu. Wa bismillah, baca bismillah, maklum. Wa qaddimil yumna, mendahulukan daerah atau anggota yang kanan. Wa khallil, dan juga menyela-nyelai terhadap jari. Seret jari jemarinya juga disela-selai. Wal wila, dan juga harus sunnah untuk dilakukan secara kontinu, berarti langsung diselesaikan. Wa naz'u khatamin li ula tudrabu amma lisani darbatin fayajibu. Wa naz'u khatamin harakati. Wa naz'u khatamin lan nyopot ing ali-ali. Kalau khotam itu ali-ali, kalau khotim itu maknanya penutup. Wa naz'u khatamin lan nyopot ing ali-ali. Liula kedue ambalan kang pertama. Ing dalem. Liula ing dalem ambalan kang pertama. Liula ing dalem ambalan kang pertama. Liula kedue ambalan kang pertama. Yadribu kang mukul sapa mutayammim. Mukul maksudnya mengusap. Yadribu kang mukul atau kang ngusap sapa mutayammim ing ula amma lisani darbatin. Anapun utawi naz'u khatam ing dalam pukulan kang nomor loro. Anapun tainas khatam ing dalam pukulan kang nomor loro iku fajibu mongko wajib apa naz'u. Termasuk daripada sunnahnya tayamum adalah kalau kita termasuk orang yang menggunakan cincin, maka nanti di situ disunnahkan untuk melepaskan cincinnya di usapan yang pertama. Artinya usapan untuk wajah. Pas awak dhewe usapan untuk wajah, nanti ali-aline dicoplok, kemudian kita mengambil debu tayamum, kemudian langsung seret. Ini namanya yang sunnah. Kene anu. Coba ana bangku nih. Angler. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau untuk yang usapan yang debu yang pertama untuk wajah itu nanti sunnahnya memang untuk melepaskan cincin. Wa amma lisani darbatin fayajibu. Adapun untuk usapan yang nomor 2 yakni usapan untuk tangan sendiri, maka memang harus untuk dilepas. Iya toh, dan awak dhewe iki mang tayamum marang ana wayahe ngusap tangan iki mang kok sik ana ali-aline berarti kan enggak menyeluruh berarti. Jadi kalau untuk usapan wajah enggak wajib untuk dilepas, hanya saja disunnahkan, tapi kalau untuk usapan tangan ya wajib untuk dilepas. Kalau usapan tangan wajib untuk dilepas dengan tujuan untuk menyeluruhkan terhadap usapan debu. Adabul kiblata ayyastakbila makruhu turbul kasir istu'milah. Adabu tai pira-pira tata kramane tayamum. Loncat iku ayyastakbila yen to madhep apa. Ya Allah yen to madhep sapa mutayammim. Tayammama ya tayammamu tayammuman wa mutayammaman fa huwa mutayammimun. Mutayammim al-qiblata ing kiblat. Ketikanya seseorang melakukan tayamum adalah dia tayamum dalam keadaan menghadap kiblat. Makruh utawi makruhe tayamum iku aturbu lebu al-kasiru kang akeh. Ustumila den gunakake apa? Aturbu al-kasir, termasuk daripada kemakruhannya tayamum adalah terlalu banyak di dalam menggunakan debu.
haramuhu turabu masjidin wa ma fisyar isti'malu minhu hurrima. Haramuhu utawi harame tayammum iku turabu masjidin tayammum nganggo lebune masjid. Tayammum nganggo lebune masjid. Wa malan lebu loncat hurrima belakang sendiri. Hurrima mboten al istimalu loncat teng al istimalu. Wa malan lebu al istimalu kang utawi gunakaken al istimalu kang utawi gunakaken minhu saking ma iku hurrima den haramake apa istimal fi syar'i ing dalem syariate fi syar'i ing dalem syariate nggih. Jadi haramnya tayamum itu ketika seseorang itu tayamum menggunakan debunya masjid, debu-debu yang wakaf ya, debu-debu di tempat wakaf itu hukumnya haram, nggak boleh. Juga wama fi syar'il isti'malu min hurrima, menggunakan debu-debu yang secara pandangan syariatnya itu hukumnya dihukumi haram, seperti debu gosopan atau debu curian, karena memang itu miliknya orang lain maka tidak boleh. Pun, jadi semisal debune nang cendelone tonggo ya, memang milik orang lain, maka kalau seperti itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi kalau bahas masalah sahnya itu hukumnya sah, cuma haram, sama seperti halnya wudu menggunakan air gosopan. Mubdilu ma'abtalal wudu'a ma'tawahumil ma'i bila syai'in mana. Mubdiluhu tai barang kang batalake ing tayamum iku ma barang abtala kang batalake apa ma'al wudu'a ing wudu' ma'tawahumil ma'i sertane ya Allah den ciptane banyu. Den ciptane banyu, den cipta itu artinya disangka. Ma'tawahumil ma'i sertane den ciptane banyu. Bila syai'in kelawan tanpa swiji-wiji. Mana akan nyegah apa syai' qabla ibtida'is sholati. Qabla ibtida'is sholati ing dalem sadurunge ngawiti ing salat. Dalam sadurunge ngawiti ing salat. Amma fiha anapun utawi tayakunul kudroh ala isti'malil ma. Niku teng syarahe jangan tulis. Amma fiha anapun utawi tayakunul kudroh ala isti'malil ma. Tayakunul kudroh ala isti'malil ma ing dalam salat. Ing dalam salat faman mongko utawi wong alaihi kang iku ing atase man wajibun utawi kewajiban ya gediha kang ngodoi sapa man ing salat. Kang ngodoi sapa man ing salat abtil mongko ngukumono batal sapa sira. Abtil mongko ngukumono batal sapa sira ing tayamum. Wa ilalan lamun ora ya Allah ya Rabbi ya Karim man alaihi wajibun yakdiha. Wa ilalan lamun ora kana alaihi wajibun yakdiha. Kana yang tulis kana alaihi wajibun yakdiha, la mongko ora batal apa tayamum. La mongko ora batal apa tayamum. Walakin afdalu tetapi ini utawi kang luwih utama iku ibtaluha batalake ing salat kaituf'alu derapun den lakoni apa salat bil wudu iklan nganggo wudu. Iki rungokne. Ya angel iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi sekarang kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan terhadap tayamum. Mubdilu ma'abtalal wudu'a. Secara garis globalnya yang pertama adalah segala hal yang membatalkan terhadap wudu itu juga membatalkan terhadap tayamum. Kisah gampang gue. Nah inilah yang penting. Ma'a tawahumil ma'i bila syai'in mana. Qabla ibtida as-salati. Jadi ingat ini yang menjadi pembahasan.
tatkala ada air setelah seseorang itu melaksanakan tayamum, itu nanti apakah tayamumnya langsung dihukumi batal ataukah tidak? Ataukah nanti ada penafsilan, tengeriki ternyata ditafsir. Ada kalanya orang itu setelah tayamum menemukan air atau bahasanya mampu untuk menggunakan air dalam keadaan sebelum sholat, ada kalanya menemukan air dalam keadaan sudah berada di dalam sholat. Iling-ilingan. Pertama sebelum sholat, yang kedua setelah berada di dalam sholat. Adapun hukum tatkala seseorang itu sudah tayamum, tapi dia menemukan airnya atau mampu menggunakan airnya itu sebelum sholat, tengriki dingin dikaakan ma'a tawahumil ma'i bila syai'in mana, yaitu seseorang itu tawahum. Tawahum itu menyangka ada air dan bila syai'in mana, tidak ada sesuatu apapun yang mencegah dia untuk sampai terhadap air tersebut. Tidak ada musuh, tidak ada hewan buas yang mencegah dia untuk sampai kepada air. Qabla tidak issalati, sebelum seseorang itu melakukan terhadap yang namanya salat. Ngriki didawuhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maknanya adalah ma'atawahumil ma'i bila syai'in mana, tengriki didawuhaken wa hiya tawahum wujudil ma'i fi haqqi faqidihi bi an jawaza wujudahu ba'da tayammum wa inzala tawahumuhu sari'an kata khayyulihi as-saraba ma'an wa lam yamna syai'un min isti'malihi. Pun. Jadi ketika seseorang itu belum melaksanakan sholat, kemudian dia menyangka ada air. Menyangka itu kan berarti tentunya berdasarkan sebuah tendensi. Semisal tiba-tiba melihat yang namanya as-sarab, ya, sebuah yang nanti pertanda bahwa di sana itu ada air. Maka kalau seperti itu nanti langsung dihukumi batal. Innama yabtulu at-tayammumu bi tawahhumi wujudil ma in tawahhamahu qabla ay yashra'a fis salati li wujubi talabil ma'i hina idzin. Lah niki lho. Jadi langsung dihukumi batal ketika seseorang itu belum masuk ke dalam sholat. Karena nopo? Karena ketika seseorang itu belum memasuki sholat, dia itu kewajiban untuk nopo mencari yang namanya air. Des gampang ngomong ini wis. Lek awakmu sak gurungi salat tapi mari tayamum, marang ngono kok dadak ternyata udan. Golek banyu tutuk ndi musim kemarau, marang ngono gurung salat tak mari tayamum lah gak marang ngono ternyata udan. Atau kalau tayamumnya itu gara-gara napa iki jenenge penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak berani untuk melakukan atau terkena air, kemudian kok ternyata sembuh, berarti kalau dia sebelum sholat dia sembuh, dia menemukan air, dia langsung wajib untuk wudhu, artinya tayamumnya batal. Yes, iki rada penak. Lah niki tambah angel maneh. Amma fiha faman alaihi wajibun yakdiha abtil wa illa fala. Niki keterangane wangel ya. Mengaji Fathul Qorib sik gurung karuan iso nerang niki. Niki keterangane paling uweco di dalam kitab Hasyiahnya Hasyiatus Syarqawi alat Tahrir. Tengeriki dikaaken kalau kondisinya seseorang itu menemukan air dalam keadaan sudah berada di dalam sholat, tidak langsung dihukumi batal, tapi dilihat terlebih dahulu. Faman alaihi wajibun yakdiha abtil. Barang siapa yang dia itu kewajiban untuk mengqodoi salatnya, maka dihukumi batal. Maksudnya wajib untuk mengqodoi salatnya bagaimana? Tengeriku sampean lihat teng syarahe bi antayammama al awal bi maudhi'in yang duru fihi faqdul ma kal hadari wasani libaradid. Terus ngendika akan maksud daripada orang yang wajib untuk mengulangi,
Yagdiha itu maksudnya mengulangi terhadap sholatnya. Itu maksudnya adalah orang yang melakukan tayamum di tempat dan waktu yang biasanya ditemukan air di waktu itu. Giling-gilingan tenan. Nanti referensinya itu di penggambaran yang paling penak itu di dalam kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir. Nanggon niku dijelasnya ini. Dicontohkan semisal sekarang tanggal berapa? Wingi lah udan ya. Wingi tanggal 4, wingi udan kan ya. Wingi tanggal 4 Maret. Wingi tanggal 4 Maret nang Drosemo iku udan. Berarti ini loh, ini yang nanti akan menjadikan sebuah hukumnya itu nanti berubah-ubah dihukumi batal atau tidaknya melihat tempat dan juga waktu. Kita kasih contoh ringannya adalah seperti kemarin tanggal 4 Maret di Indrosemo itu hujan. Dan ternyata di 2026 itu sedang mengalami yang namanya musim paceklik, ya, kemarau. Tidak ada air. Berarti karena memang dia tayamumnya di Indrosemo dan pada waktu tanggal 4 Maret, di mana kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu ada air di tempat tersebut biasa hujan, maka kalau seperti itu dia itu namanya melakukan tayamum di tempat yang sering ditemukan air. Berarti dia itu termasuk sholatnya wajib untuk dia ulang. Berarti masih wis semisal ya tanggal 4 Maret di 2026 wis takbir Allahu Akbar atas dasar bersucinya itu tayamum, marono kok ternyata udan, berarti salatnya dihukumi batal. Karena apa? Karena memang kebiasaannya di Indrosemo tanggal sekian 4 Maret lah semisal itu memang biasanya hujan. Karena wa illa la, kalau tidak seperti itu, artinya tayamum dilaksanakan di tempat yang tidak biasa ditemukan air, maka tidak dihukumi batal. Bahasanya wa illa iki marjae nang man alaihi wajibun yakdiha. Kalau seseorang itu tidak berkewajiban untuk mengulangi salatnya dengan artian dia melakukan tayamumnya itu di tempat yang memang sulit ditemukan air, semisal nang Drosemo tanggal 5 Maret itu dilihat dari tahun-tahun sebelumnya ya gak tahu hujan, seringnya malah gak ada air. Berarti kalau seperti itu ketika dia takbir salat Allahu Akbar menggunakan sesuci yang berupa tayamum, maka dia tidak wajib untuk mengulangi salatnya karena dia tayamum di tempat yang jarang ditemukan air. Yes, jadi niku kesimpulannya ngoten, itu sampean lihat sendiri paling enak teng kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir. Niku satu-satunya kitab yang menjelaskan penggambarane bi ayyang duro niku. Pon, walakin afdalu ibtaluha kaibil wudu ituf'alu. Sekalipun seseorang itu tidak dihukumi batal salatnya yang dia lakukan dengan tayamum, jika memang dia melakukan tayamumnya itu di tempat dan waktu yang jarang ditemukan air, akan tetapi tetap disunnahkan untuk membatalkan terhadap sholatnya agar dia melaksanakan sholat menggunakan wudu. Pun niku ngoten. Wariddatun tubtilu latawaddi haddit jaddit tayammuman likulli fardi. Wariddatun lan utawi murtad atau metu saking Islam iku tubtilu batalake apa riddah, latawaddi orang batalake apa riddah ing wudu. Latawaddi latawaddi orang batalake apa riddah ing wudu. Jadid nyar-nyarno sapa sira tayamuman ing tayamum likulli fardin kedua saben-saben fardu juga termasuk perkara yang membatalkan terhadap tayamum adalah riddah atau keluar dari Islam, naudzubillahi min dzalik. Latawaddi ya, kalau wudu itu tidak bisa batal gara-gara yang namanya riddah.
Tapi kalau tayamum itu batal sebab adanya riddah. Jadi tayamuman likulli fardhi. Kita harus tayamum untuk setiap fardu. Jadi kalau untuk setiap semisal salat fardu duhur, salat fardu asar, salat fardu seterusnya, itu enggak bisa menggunakan satu tayamuman. Harus setiap fardu satu tayamum. Kalau salat sunnah terserah berapapun. Pun ngriki akan bahkan didawahaken teng ngriki salatan au tawafan au nadron. Perkara wajib sing wajib untuk diberi satu tayamum itu bukan hanya salat saja. Tawaf yang wajib juga harus menggunakan tayamum yang baru. Nadar yang wajib juga harus menggunakan tayamum yang baru. Pun yamsahudu jabiratin bil ma'ima tayamumin walam yu'idhu in wada' ala taharatin walakin man ala udwi tayammumin rusukan ja'ala Allah yamsahu basuh yamsahu kena ngusap sapa du jabiratin wong kang duweni belebet ya semisal perban ngusap bilma'i kelawan nganggo banyu ilma iklan nganggo banyu ma'a tayammumin sertane tayamum walam yu'idhu lan ora baleni sapa mutayammim du jabirah walam yu'idhu lan ora baleni sapa du jabirah ing masallahu wis marjekno salat ngono aja lah bingung nulisnya masallahu. Ade kan cuma menyesuaikan marjeknya itu mudzakkar, kita kembalikan ke mudzakkar. Lek mano asale gampang-gampangan yes. Lan ora baleni sapa du jabirah ing salat utawa masallahu. Tidak mengulang itu tadi syaratnya in wada alamun nyeleh sapa du jabiratin ala taharatin ing atase sesuci walakin man tetap ini wajib baleni salat sapa wong. Ngaten maknane walakin man tetap ini wajib baleni salat sapa wong ilang ja'ala kang dadekake sapa man lanjut terakhir ja'ala kang dadekake sapa man ala udwin ingat ala udwi tayammumin ing atase nggauta tayamum lusukon ing belebet Pun sekarang kita membahas masalah tayamum bagi sahibul jabair atau orang yang ada perbannya di bagian-bagian wudhu. Ini ya keterangan lebih panjangnya nang Fathul Qorib aja awak dia nerang tipis-tipis mawon. Jadi orang yang di anggota-anggota wudhu atau anggota badannya itu ada perbannya sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk yang namanya membasuh, maka nanti caranya dia bersuci adalah jabirahnya itu diusap menggunakan air. Misal ya Allah ya Rabbi ya Karim sikil awak dhewe iki yang termasuk anggota wudu atau nanti babakane masalah junub. Sikil ini semisal sakit luka, maka nanti caranya bersucinya adalah ya selain yang di anggota-anggota normal ya wajib dibasuh secara normal. Kemudian semisal contoh kakinya ini nggak bisa dibasuh, maka untuk kaki ini yang pertama adalah diusap menggunakan air. Perbane lho sing yobo itu diusap menggunakan air. Terus setelah itu mak tayamumin dia harus menggantikan pembasuhan yang ada di kaki itu digantikan dengan tayamum. Saya contohkan yang gampang ya. Jadi misal dia itu kakinya sakit, maka nanti cara bersucinya wudhunya. Saya bahas yang wudhu semisal. Yo wajah, tangan dan seterusnya itu dibasuh secara normal.
Kemudian untuk daerah kaki, misal sing loro kaki kiri ya, kaki kanan masih wajib untuk dibasuh. Bahkan kalau kaki kiri ini masih ada anggota-anggota yang sehat, yang masih mungkin untuk dibasuh ya anggota-anggota yang sehat wajib untuk dibasuh. Baru untuk anggota yang sakit ini, yang diperban ini, nanti caranya adalah pertama diusap, perbannya diusap menggunakan air yang pertama. Kemudian setelah itu kita mengambil yang namanya tayamum. Ambil tayamum tujuannya untuk menggantikan kewajiban membasuh kaki yang sedang luka itu. Jadi semisal nawaitu tayammuma. Sebenarnya kamu lek bingung-bingung niatis nawaitu tayammuma. Kepingin dijelasno ya nawaitu tayammuma istibdalan min ghuslir rijli, semisal seperti itu. Itu cukup. Itu caranya bersucinya seperti itu. Lah, cuma pembahasan selanjutnya walam yu'idhu in wado'a ala toharotin, tidak perlu mengulangi sholat yang dia lakukan menggunakan tayamum itu tadi kalau dia meletakkan perbannya dalam keadaan suci. Nah ini sing juara. Kayaknya Pak Wongi nggawe serban perban dalam keadaan seseorang itu punya wudhu, suci dari hadas, suci dari napa namanya hadas kecil yang hadas besar, juara. Akeh-akeh mesti minimal batal lah. Lah ya lek wong biyen sik akeh sing daimul wudu, lek saiki rada jarang. Pun niku ngoten ya. Jadi syarat sing paling abot ya ketika tidak wajib untuk mengulangi terhadap sholatnya ketika sudah meletakkan perbannya dalam keadaan suci. Suci jadi dua hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Walakin man ala udwi tayammumin lusukon ja'ala. Niki, dengar iki akan tetapi wajib untuk mengulangi bagi orang yang meletakkan perbannya itu di daerah atau di anggota tayamum. Anggota tayamum itu kan ini wajah sama tangan. Iya toh. Lah nek semisal lukamu iku mang nang wajah atau nang tangan ya wajib mengulang. Krana napa? Cacat karo-karone. Wudune ya cacat, ora iso mbasuh. Marono yang nomor 2, tayamumnya juga cacat. Ya semisal perbane nang tangan gini wis tangan kiwa. Nah, kita mau menggantikan kewajiban membasuh tangan yang dalam wudhu digantikan tayamum. Lah tayamumnya ya cacat, ora iso ngusap secara normal. Berarti wajib untuk mengulangi secara mutlak kalau napa? Perbannya itu berada di anggota tayamum. Iki rada ringkes tapi kamu kudu paham tenan ya. Iki mulane iki belajar fikih sakmene akeh ya toh, tapi kudu diringkes. Pun wajunuban khayyirhu ayyuqaddima al-husla au yuqaddimat tayammuma. Wajunuban lan ing wong kang junub khayyir. Lan ing wong kang junub khayyirhu. Khayyirhu makono milih sapa sira ayyuqaddima ing yen to dinginake sapa junub dinginake al-husla ing adus au yuqaddima utawa dinginake sapa sapa junub at-tayammuma ing tayamum. Kalau orangnya itu junub, kondisinya ada badan yang sakit yang tidak bisa terkena air, maka dia diperbolehkan disuruh milih antara mendahulukan yang namanya mandi, membasuh badan, juga monggo Pak di pendet mboten napa Pak? Monggo di pendet. Terus wajunuban khayyirhu ayyuqaddima al-husla au yuqaddimat tayammuma. Jadi kalau untuk orang yang junub itu diperbolehkan antara mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamum. Artinya ya nopo fal wajib hina idin amroni huslus sahih wat tayammum. Jadi secara garis globalnya pokoknya sing sik waras iku wajib untuk dibasuh secara normal.
Kalau yang sakit itu nanti tayamum. Terus ayyuqaddima al-husla ala tayammum au yuqaddima tayammuma. Tengriki idla tartiba bainahuma li anna badanahu ka'udwin wahid. Kalau untuk babakan junub, seseorang itu tata caranya mandi, membasuh dan juga tayamum itu enggak ada urutannya. Jadi semisal ya, ada seseorang yang ya semisal di daerah sini paha kakinya sakit, nggak bisa terkena air, maka kalau seperti itu caranya dia bersuci monggo. Dia boleh untuk tayamum dulu, langsung tayamum dulu, nawaitu tayammuma, untuk menggantikan ini bahasanya, untuk menggantikan membasuh kaki yang sakit, kemudian baru dia membasuh seluruh tubuhnya, mandi membasuh seluruh tubuhnya itu boleh. Atau kebalikannya, membasuh dulu, kemudian nanti yang kaki yang sakit ditayamumi, digantikan dengan tayamum. Itu kalau junub bebas, karena memang dalam tatanan mandi besar itu tidak ada urutan yang diharuskan. Orang enek ndukur dhisik marono nisor enggak ada, itu sunnah. Nah ini baru pembahasannya ketika orang yang hadas. Wal yatayammam muhdisun idghasala alilahu summal wudu'a kammalah. Wal yatayammam lan becik tayamum atau wal yatayammam lan wajib tayamum sapa muhdisun wong kang hadas kecil niki maksudnya. Idghasala ing dalem nalikane mbasuhi sapa muhdis. Idghasala ing dalem nalikane mbasuhi sapa muhdis alilahu ing gauta lorone muhdis. Alilahu ing gauta lorone muhdis summal wudu anu di ing wudu kamala nyempurnakno sapa muhdis pun. Kalau untuk orang yang hadas kecil maksudnya berarti kewajibannya wudu iku ora iso ngawur. Bolehnya tayamum itu wal yatayammam muhdisun idghasala alilahu. Orang itu nanti boleh untuk melaksanakan tayamumnya dalam rangka menggantikan sebagian anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh, itu harus di waktunya membasuh daerah yang sakit. Napa? Ketika memasuki membasuh daerah yang sakit. Tidak boleh bahasan tidak boleh seperti yang ada pada junub, isok tayamum dulu atau membasuh dulu, nggak boleh. Kita contohkan ya, semisal kalau tadi kita contohkan sakitnya di kaki, dia otomatis tidak bisa membasuh terhadap kakinya. Berarti dia baru boleh untuk melaksanakan tayamumnya sebagai pengganti daripada membasuh kaki yang sakit itu tatkala sudah waktunya membasuh kaki. Jadi mari basuh wajah, kemudian basuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian sunnah untuk mengusap niki telinga, baru dia boleh untuk menggantikan melakukan tayamumnya sebagai pengganti. Jadi orang oleh sekait mari nawaitul wudu'am basuh wajah maron langsung dia niat tayamum sebagai mengganti kaki, raiso. Jadi karena memang di sini ada tuntutan harus sudah memasuki waktu membasuh daerah anggota yang sakit. Summal wudu'a kamala, kemudian baru wudunya disempurnakan. Wes, misal juga atau misal contoh lain di tangan. Ya berarti nanti boleh untuk tayamum ketika sudah waktunya membasuh tangan. Baru kemudian menyempurnakan wudunya. Wa yurid min ba'di fardan wa ma ahdasa fal yusalli in tayammama an hadasin au an janabatin waqil yu'idu muhdisun lima ba'dal alil. Iki rada angel ya. Wa yurid lan lamun ngarepake sapa sahas mutayammim min ba'dihi saking sause fardi menghendaki untuk melakukan fardun ing fardu kang weneh wa mahdasalan durung hadas. Wa mahdasalan durung hadas sapa sahas
fal yusalli mongko salat sapa sahas ing fardhon. Fal yusalli mongko salat sapa sahas ing fardhon, tapi dengan catatan intayammama. Intayammama lamun tayamum sapa sahas. Lamun tayamum sapa sahas. Tayamum an hadasin saking hadas cilik au an janabatin utawa saking junub. Waqila lan den ngendikake apa yu'idu muhdisun lima ba'dal alil. Yuqila lan den ngendikake apa yu'idu dawuh yu'idu balenono sapa muhdisun wong kang hadas lima maring barang ba'dal alili kang tetep ing dalem sause gauta kang loro. Ing dalem sause gauta kang loro. Lah, ini melanjutkan daripada pembahasan yang ini tadi, yakni ketika seseorang itu melaksanakan sholat, melaksanakan yang namanya sholat dengan model pencampuran antara wudhu dan juga tayamum sebagai pengganti pembasuhan sebagian anggota yang tidak bisa dia basuh. Permasalahannya adalah wa yurid min ba'dihi fardhon, ketika dia itu setelah melakukan sholat fardu, kemudian dia ingin melakukan fardu yang lain. Wa ma ahdasa, posisinya dia itu tidak hadas. Jadi semisal pas wayai subuh mang ya, semisal mau. Pas wayai subuh, sholat subuh mang dalam keadaan menggunakan wudhu tapi sing anggotakan tangan ini tadi ada daerah yang sakit sehingga pembasuhannya diganti menggunakan tayamum. Dan nyun sewu dia belum batal. Kemudian dia ingin melakukan salat fardu yang lainnya, semisal pengen ngodoi salat liyane. Maka kalau seperti itu bagaimana? Tengriki akan fal yusalli intayammama an hadasin au an janabatin. Maka dia itu boleh untuk melaksanakan sholat fardu yang lainnya dengan catatan satu, yaitu dia cukup hanya mengulangi tayamumnya saja, baik tayamum daripada hadas ataupun tayamum daripada janabah. Jadi lekat ini sholat mana ya? Aku mari sholat subuh, tapi sholat subuh memang semisal gara-gara tangannya sakit, akhirnya aku mang membasuh daerah-daerah wudhu yang normal. Kemudian pas waya tangan ini napa? Tayamum. Kemudian yang lainnya juga saya sempurnakan dengan basuhan secara normalnya. Saya kemudian melakukan salat subuh. Setelah salat subuh saya ingin punya qadaan salat duhur semisal. Akhirnya saya mau salat duhur. Maka menurut satu pendapat mengatakan boleh melakukan salat fardu yang lainnya tapi dengan catatan harus mengulangi tayamumnya lagi. Hanya tayamumnya saja. Hanya mengulangi tayamumnya saja. Karena napa? Wakila yu'idu muhdisun lima ba'dal alil. Ada yang mengatakan bukan hanya mengulang tayamum. Tayamum semua sepakat. Tayamum itu hanya untuk satu fardu. Yang menjadi titik perkhilafan adalah apakah wajib untuk mengulangi basuhan yang setelahnya anggota yang sakit. Menurut satu pendapat yang pertama mengatakan ora usah diulangi, sing penting gur tayamum maneh. Menurut pendapat yang kedua enggak cukup kamu tayamum, kamu harus yang pertama tayamum, yang kedua harus mengulangi basuhan setelahnya anggota yang sakit. Kalau contoh saya tadi tangan kanan ini sakit, akhirnya diperban. Akhirnya model wudhunya pertama dibasuh wajah, kemudian tangan kiri dibasuh secara normal, tangan kanan yang di sini langsung digantikan dengan tayamum. Semisal sakit semua, digantikan dengan tayamum. Maka menurut pendapat kedua ini, saya nggak cukup, mek tayamum tok nggak cukup. Jadi langsung kalau mau sholat fardu yang kedua, nawaitu tayammum badalan an ghuslil yad. Kemudian juga kewajiban untuk
melakukan pembasuhan setelahnya anggota yang sakit. Jadi kepala ini nanti juga wajib untuk diusap lagi. Kemudian kaki juga wajib untuk dibasuh lagi. Menurut pendapat kedua seperti itu. Jadi ora cukup hanya sekedar nopo ditayamumi saja, tapi harus untuk mengulangi perkara-perkara yang setelahnya wajib dibasuh juga. Ini sama perihal ketika kamu semisal ternyata menemukan ada daerah yang belum kamu basuh. Semisal ya, ini kan sering kejadian ya. Kamu tadi sholat, kemudian menemukan ternyata di tangan kamu ini ada cat. Maka kalau seperti itu, wudhu kamu gak perlu mengulang dari awal. Cukup tangan yang ada catnya itu kamu hilangkan catnya. Setelah itu kamu sempurnakan basuhan tangan itu. Kemudian juga daerah-daerah atau anggota-anggota wudhu yang setelahnya. Wes. Tengriki tinggi akan ngoten. Jadi khilafnya itu cuma dari segi itunya. Pendapat pertama mengatakan cukup atau yang wajib itu hanya mengulang tayamumnya saja. Pendapat yang kedua mengatakan harus tayamum sekaligus membasuh, mengusap daerah atau anggota-anggota yang setelahnya anggota yang sakit. Niku ngoten terangannya. Waman lima en wa turabin faqada al fardhu shalla summa mahma wajada. Summa mahma wajada min daini fardan haitsu yaskutul qada bihi fatajdidun alaihi furido. Waman lan utawi wong faqada lajat faqada kang kasepen sapa man menutawi wong faqada kang kasepen sapa man liturabin maring limain maring banyu wa turabin lan lebu al fardhu shalla loncat-loncat ngeten biasa kalau syairan ngeten iki. Shalla mongko salat to. Shalla iku salat sapa man niki model anu nggih, man mausulah niki. Ya Allah shalla iku salat sapa man al fardhu ing fardhu. Summa mahma wajada nuli ing dalam kapan-kapan nemu sapa man min daini saking ikilah perkara loro mak lan turab min daini saking ikilah perkara loro mak lan turab fardan ing barang suwiji haitsu yaskutu ing dalam sekirane gugur apa al qada'u baleni ya Allah ya Rabbi ya Karim bihi kelawan tayamum fatajdidun alaihi furido fatajdidun mongko utawi baleni alaihi ing atase fardin iku furido den farduake apa tajdid furido den farduake apa tajdid pun ngriki dikatakan waman limain wa turabin fukida al fardhu shalla barang siapa yang tidak menemukan air juga tidak menemukan debu maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat fardu dalam keadaan tanpa bersuci. Dan orang nemu air ya orang nemu debu. Bahasanya kalau dalam kitab fikihnya faqidut tahuren atau orang yang tidak menemukan dua alat bersuci yaitu air dan juga debu. Wes dia salat ala hali, dia langsung salat saja. Lah kemudian niki summa mahma wajada min daini fardan. Kemudian kalau sampai dia itu kok menemukan salah satu daripada air ataupun debu haitsu yaskutul qadha bihi fatajdidun alaihi furido.
sekiranya haitsu yaskutul qadha, sekiranya tidak wajib untuk mengulang dengan tayamum, maka yang namanya mengulang itu wajib untuk dia lakukan. Ana tengger iki tinggi akan bi khilafi ma idza wujida at-turabu bi mahallin la yaskutu bi al-qada'u fala tajuzu lahu al-i'adah. Niki baleni malih pada permasalahan yang ya Allah ya Rabbi ya Karim sama persis dengan tentang permasalahan tayamum tadi. Jadi kalau ada orang, ini pembahasannya sama persis dengan yang tayamum tadi. Kalau ada orang tidak menemukan air dan juga debu, akhirnya kalau seperti itu kewajibannya adalah dia langsung sholat. Gak usah bersuci karena memang dia nggak menemukan. Wudu ya ora iso, tayamum ya ora iso, ora enek karo-karo nih. Lah, kemudian membahas tentang ketika mahma wajada tengah-tengah sholat, dia tengah-tengah melakukan sholatnya, sholat yang dia lakukan dalam keadaan tanpa bersuci menggunakan air ataupun debu, kok ternyata di tengah-tengah sholat dia menemukan air atau menemukan debu. Dia menemukan air atau menemukan debu, itu hukumnya bagaimana? Sholatnya itu nanti wajib diulang atau tidak? Jawabannya adalah pengeriki haitsu yaskutul qadha fatajdidun alaihi furido. Haitsu yaskutul qadha niku dengan artian ai bi an wajada at-turaba bi mahallin al-ghalibu fihi adamul ma'. Kalau dia itu menemukan debu di tempat yang pada umumnya enggak ada air di tempat itu. Balik mana toh nang pembahasan tayamum yang tadi. Kalau sampai di tengah-tengah dia sholat atau setelah dia sholat, dia itu menemukan yang namanya debu. Tapi di tempat yang pada umumnya di tempat itu nggak ada air. Dari tahun-tahun sebelumnya dilihat hari dan tempat itu nggak ada air. Maka kalau seperti itu fatajdidun alaihi furido. Maka wajib untuk mengulangi terhadap fardu itu tadi. Sehingga kebalikannya, amma idza wajada faqidu tahuraini ba'da sholatihi at-turaba bi mahallin la yaskutu fihi al-qada'u bitayammum fala yaqdi bihi walau fil waqti idla fa'idatah. Pun tengger iki didawakan kan. Jadi intinya adalah dia itu menemukan debunya itu di mana? Kalau di tempat yang tidak menggugurkan qada, tidak menggugurkan i'adah, dengan artian dia menemukan debunya itu di tempat yang biasanya memang tidak ada air, maka nanti diwajibkan untuk yang namanya mengulangi. Babul haidi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Babul haidi utawi ki kubab mertelake haid. Utawi ki kubab mertelake haid. Utawi ki kubab mertelake haid. Imkan hum ba'di tis'in wal aqal. Yaumun wa lailatan wa aksarul ajal imkanu utawi kongangi haid iku mimba ditis'in ing dalam sause umur songo wal aqalu utawi luwih kidike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan suwengi wa aksarul ajali utawi luwih akehe mangsa tutuke haid wa aksarul ajali utawi luwih akehe mangsa tutuke haid iku khamsun ila asyratin iku khamsun 5 ila asyratin sertane 10 15 berarti. Kalau libu tai kaprai haid iku situn 6 wa ilalan lamun ora situn sab'atun mongko pitu. Sab'atun mongko pitu tuqaribu kang marak-marki apa sab'ah haid. Itu sudah mungkin untuk seseorang perempuan mengalami yang namanya haid adalah ketika sudah umur 9 tahun teng mriki 9 tahun apa hijriyah. Karena selisihnya seperti yang sering saya sampaikan antara hijriyah sama masehi itu selisihnya kurang lebih 11 hari lebih sekian. Lebih banyak masehi. Lebih sedikit hijriyah. Kalau 1 tahunnya 11 berarti
9 tahun, 11 kali 9 itu 99 hari. Selisihnya 99 hari dewe, itu 3 bulan berarti. Bon, paling sedikitnya haid sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Umumnya 6 atau 7. Bon, adnan nifasi lahdotun situna aksahu wal ghalibu arba'una. Adnan nifasi utawi luweh andape utawa luweh cepete nifas iku lahdotun mongso kang sediluk. Iku lahdotun mongso kang sediluk. Situna utawi swidak dina. Swidak dina iku aksahu luweh akehe nifas wal ghalibu tai kaprai nifas iku arba'una 40 dina. Paling sedikitnya nifas itu cuma sebentar langsung mengeluarkan darah gitu saja. Dan paling lamanya nifas 60 hari. Normalnya itu 40 hari. In abaral aksara wasdadama fa mustahadatun hawat aksama. In abara lamun nglewati apa kulun minal haid wan nifas. In abara lamun nglewati apa kulun minal haid wan nifas al aksara ingkang luwih akeh wasdadamalan langgeng. Wastadamal langgeng to terus apa kulun min haid wa nifas. Mustahadatun mongko utawi mar'ah iku wong kang istihadah. Mongko utawi mar'ah iku wong kang istihadah. Hawat kang mengko apa mustahadah aksaman ing pira-pira dum-duman, aksaman ing pira-pira dum-duman. Kalau sampai haid dan juga nifasnya itu masih berlanjut keluar darahnya melebihi paling banyaknya yaitu 15 dan juga 60, maka kalau seperti itu hukumnya dia adalah seorang perempuan yang mustahadah hawat aksaman. Orang mustahadah kuwi banyak sekali pembahasannya. Belajar di Salatul Mahid kuwi engko. Pun lam yanhasir aksaru waqti tuhri amma aqalluhu fanisfu syahri. Lam yanhasir ora dadi kepelanggeran. Lam yanhasir ora kepelanggeran apa aksaru waktu tuhri luweh akeh waktu suci. Aksaru waktu tuhri luweh akeh waktu suci. Amma aqalluhu pun tawi luweh gedhe tuhar iku fanisfu syahri. Mongko separuh ulan. Mongko separuh ulan. Adapun waktu paling banyaknya masa suci itu tidak ada batasan. Antaranya satu suci haidan dengan haid yang lainnya itu nggak ada batasan. Bisa 1 tahun, bisa 5 bulan nggak haid, kemudian setelah 5 bulan baru haid lagi. Nggak ada batasannya kalau paling banyaknya waktu suci. Tapi kalau amma aqalluhu fanisfu syahri. Kalau paling sedikitnya waktu suci antara satu haid dengan haid yang lainnya, haid dengan nifas, nifas dengan nifas, itu minimal paling sedikitnya yang ini adalah nisfu syahri, setengah bulan atau 15 hari. Pun summa aqallul hamli sittu ashhuri wa arba'ul a'wami aksari. Summa aqallul hamli nuli utawi luwih gidike wetengan yaitu masa hamil sittu ashhuri, iku sittu ashhuri 6 bulan, 6 pira-pira bulan. Wa arba'ul a'wami tawi petang tahun, papat pira-pira tahun iku aksari luweh akehe atau katoke luweh akehe hamil. Katoke luweh akehe hamil. Wasul su'amin ghayatut tasawwuri wa ghalibul kamili tis'u ashhuri. Wasul su'amin utawi 1/3 tahun gak kurang 4 bulan berarti iku ghayatut tasawwuri katoke kabentuke hamil. Katoke kabentuke hamil. Wa ghalibul kamili utawi kaprae hamil kang sampurna. Tawi kaprae hamil kang sampurna iku tis'u ashhuri 9 pira-pira wulan. 9 pira-pira wulan. Bon. Jadi kalau orang hamil niku paling sedikitnya orang hamil itu harus 6 bulan. Ya, harus 6 bulan itu nanti baru dia bisa dikatakan sebagai orang yang
melahirkan. Jadi hamil itu paling sedikitnya adalah 6 bulan. Tidak bisa lebih sedikit dari itu. Kalau sampai lebih sedikit dari itu nanti akan bermasalah dalam urusan nasabnya nanti. Warba'ul awami aksari. 4 tahun itu maksimalnya orang, paling lamanya maksimalnya orang hamil petang tahun. Mengko dokter saiki iku lek wis lewat teko 9 bulan ngono wis dikongkon sesar biasanya. Tapi kalau melihat kaidah ini paling lama pinten? 4 bulan. 4 bulan. 4 tahun. Wasul su'amin ghayatut tasawuri. 1/3 tahun berarti 4 bulan itu merupakan waktu paling sempurnanya bayi. Jadi proses bayi itu sudah mulai menjadi bentuk manusia, bahkan juga sudah nafkhir roh, sudah ditiupkan roh, itu ya 1/3 tahun atau 4 bulan. Ghalibul kamili tis'u asyhuri. Paling normalnya hamil itu 9 bulan. Pon bil hadasi sholata ma tatawufi harim walil bali hamlal mushafi. Loncat langsung harim tengriko. Harim ngaromno sapa sira. Harim ngaromno sapa sira bil hadasi sebab hadas as-sholata ing salat ma tatawufin sertane tawaf walil bali hilan kedhe wong kang bali hamlal mushafi ing nggawa ing mushaf. Haram hukumnya kalau seseorang dalam keadaan hadas untuk melaksanakan sholat, yang tawaf, dan juga membawa mushaf bagi orang yang sudah balik. Kalau anak kecil, anak-anak TPQ, ya, walau dalam keadaan hadas, nggak apa-apa, nanti dibiarkan bawa Al-Quran untuk kepentingan taklimnya. Kalau masih kecil dong ya, kalau balik tak boleh. Wa massahu lan ing wa massahu wa ma'adil arba'ati lil junubi tira'a ba'di ayati. Wa massahu lan nyekel ing mushaf juga haram untuk memegang. Memegang mushaf saja itu juga hukumnya haram bagi orang yang hadas. Wa ma'adil arba'ati lan sertane ikilah perkara papat. Lan sertane ikilah perkara papat lil junubi ngaramno sapa sira kedue wong kang junub. Ngaramno sapa sira kedue wong kang junub iktira'a ba'di ayati ing maca sebagian ayat. Qasdan kelawan nejo walub sama masjidin lan mangkon ing masjid lil muslim kedue wong kang muslim. Qasdan walub sala masjidin lil muslimi wa bil mahidi wan nifasi harrimi. Wal bil mahidi lan lawan sebab haid wan nifasi lan nifas harim ngaramno sapa sira. Ya, kalau orang kondisinya itu dalam keadaan junub ditambahi lagi keharamannya selain 4 yang sudah disebutkan tadi, ditambahi yaitu haram bagi orang yang junub untuk membaca ayat Al-Qur'an walaupun cuma sebagian saja, qasdan secara sengaja. Jadi lek junub itu hukumnya haram untuk membaca Al-Qur'an. Tapi kalau sekedar hadas, kamu nggak punya wudhu, kamu hadas, membaca ayat Al-Quran itu hukumnya mboten haram, bahkan mboten makruh, seperti yang didakwakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan. Jadi ya mboten makruh. Kamu dalam kondisi nggak punya wudhu, tapi kamu hafal Yasin, kamu hafal surat Tabarak, kamu hafal surat Waqiah semisal, kamu bacanya hukumnya mboten haram, bahkan juga mboten makruh bagi orang yang hadas membaca Al-Quran. Walabsu masjidin lil muslimi, dan juga haram untuk menempat di masjid, manggon, menempat di masjid, menetap di masjid. Wabil mahidi wan nifasi harim, kalau orang dalam kondisi haid dan juga nifas, maka yang diharamkan as-sitta ma'tamatu'in biru'yati wal massi baina surratin wa rukbati. Harim as-sitta ing perkara 6 mak tamatuin sertane ngalap suko biru'yatin kelawan ningali wal masilan jempok baina surratin ing dalam antarane udel warubatin lan ing dalam antarane dengkul.
ila tisalin au badilin yamtani as-saumu wat talaqu hatta yang qati ila tisalin temu kamaring adus au badilin utawa gantine adus au badilin utawa gantine adus yamtani dadi kacegah apa as-saumu poso wa talaqu lan talak hatta yang qati'ah hingga jadi pegot apa haid lan nifas. Kalau orang haid dan juga nifas ini nanti haramkanlah 6 perkara yang sudah lewat besertaan juga nanti haram bagi orang yang haid untuk tamattu bi ru'yatin wal masyi baina rukbatin wa baina surratin wa rukbati. Orang dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas itu hukumnya haram untuk diajak bersenang-senang walaupun cuma melihat. Biasanya yang kita fikih kan ini poin baru yang kita ketahui di dalam kitab Bajuri, kalau kita Fathul Qorib itu yang haram itu adalah bersentuhan. Bersenang-senangnya adalah dengan bersentuhan di antara surah dan juga rukbah, dengkul dan juga udel. Tapi kalau di dalam kitab ini itu bukan hanya bersentuhan, melihat saja biru yatin. Melihat saja itu sudah hukumnya haram kalau dalam kondisi haid dan juga nifas. Ini ada pendapat baru lagi nih. Jangankan sampai masih menyentuh, ru'yah saja sudah haram. Ila ghtisalin au badili. Sampai seorang perempuan itu disuci, kemudian mandi atau gantinya mandi. Yamtani'u as-saumu wa talaqu hatta yang qati. Hukumnya juga kalau orang dalam kondisi haid dan juga nifas, haram bagi dia untuk berpuasa dan juga haram untuk ditalak. Ya, haram berpuasa dan juga haram untuk ditalak. Pun cuma yang sering dilakukan oleh para ulama, kalau sholat itu nanti bagi orang yang haid wajib mboten boleh diqodoi, hukumnya mboten boleh, haram untuk mengqodoi sholat yang dia tinggalkan di waktu haid. Kalau puasa itu wajib untuk diqodoi. Pun kita bus sholat iki kubab mertelake sholat orang 15 sih 15 atau berapa nanti kurang lebihnya. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salimah. Fardun utawi salat iku wajib ala mukallafin ing atase wong mukallaf utawa wong kang den taklif qad aslama kang teman-teman wis manjing Islam sapa mukallaf. Wa an mahidin lan saking haid wa nifasin lan nifas salimah selamat sapa mukallaf. Yang penting satu guys, sebenarnya kalau mboten ngeloncat-loncat mboten napa-napa, yang penting sampean paham. Ini ta'alluqnya huruf syar kemana itu yang paling penting. Ya Allah, salat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mukallaf, ya baligh berakal, kemudian Islam dan dia itu tidak dalam kondisi haid dan juga nifas. Wa wajibun 'alal wali syar'i ayak muratif la biha li sab'i. Wa wajibun lan ya Allah iku kang wajib 'alal wali ing atase wali syar'i kang bangsa syariat ayak murata yen to perintah sapa wali syariat tifla ing lare alit biha kelawan salat disabain krana arai manjing umur 7. Disabain krana arai manjing umur 7. Ya, wajib bagi seorang wali yang sebangsa syariat untuk memerintahkan anak kecilnya melaksanakan salat dikala sudah mulai masuk umur 7. Mulai dipelajari salat. Umur 7 wis mulai dipelajari salat. Sak gurunge umur 7 wis mulai dipelajari bacaan-bacaan salat. Ngaten. Wa darbu fil ashri wa fiha in balagh ajzat wa lam tu'at idza minha faragh. Wa darbu bulan wajib apa mukul fil ashri ing dalam umur 10. Umur 10 wa fiha lan ing dalam salat. Wa fiha lan ing dalam salat in balagha
balagha lamun wis balik sapa tifal ajzat mongko nyukupi apa salat walam tuat lan ora den baleni apa salat idza minha faragh idza faragha ari kalane rampung sapa tifal minha saking salat pun juga hukumnya wajib bagi seorang wali orang tuanya untuk memukul anak kalau dia meninggalkan sholat dikala sudah umur 10. Sekali lagi tak baleni wajib memukul. Napa? Wajib memukul. Wajib memukul loh niki. Tapi memukulnya dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Memukul yang sifatnya tidak sampai bahasanya mubarrih itu melukai yang diharamkan dalam syariat itu tidak sampai mengeluarkan darah atau tidak sampai memecahkan tulang, mematahkan tulang. Itu yang diharamkan. Oleh abang nes biasa, Pak. Pun, ini ngoten. Kenapa kok umur 10 itu diwajibkan untuk sampai memukul anaknya tatkala meninggalkan sholat? Karena umur 10 itu merupakan umur yang sudah kemungkinan kuat seorang anak kecil itu akan mencapai umur baliknya dengan ihtilam. Jadi umur 10 itu rata-rata bocah itu balik dengan cara ihtilam atau keluar mani. Ya, bocah-bocah LNWAD atau sopolah kelas 5, kelas 4, kelas 6 SD itu wis mulai balik. Sudah mendekati balik umur 10. Wa fiha in balag azat walam tu'at idza minha faragh. Kalau di dalam sholat seorang anak ini mencapai umur baliknya, maka sudah mencukupi sholat tersebut dan tidak perlu diulangi. Nah, ini tinggal dikatakan dalam kitab lain ini tinggal dikatakan. Jadi semisal mawon dia sholat, kemudian di tengah-tengah sholatnya genep dek niku umur 15 tahun. Kan kalau tidak balik menggunakan ihtilam ya balik menggunakan umur. Tengah-tengah sholat dekne genep menangi umurnya 15. Maka kalau seperti itu sholatnya sudah cukup dari kewajibannya dan tidak perlu mengulang. Itu kalau baliknya menggunakan umur. Juga bisa, ini bahkan dihentikan tentang kitab Bajuri juga bisa loh. Di dalam tengah-tengah sholat dia balik menggunakan ihtilam. Balik menggunakan ihtilam atau keluar mani. Tengeriku dihentikan dicontohkan semisal ada anak kecil yang sudah umur 10 tahun tengah-tengah sholat nyun sewu. Keluar daripada kemaluannya yang namanya mani. Tapi keluarnya itu enggak sampai keluar ke bagian luar, ya bahasanya ngono lah ya. Tertahan di dalam. Jadi keluar mani tapi masih tertahan di dalam, tidak sampai keluar dari kepalanya itu. Itu sudah dihukumi balik. Kalau dalam kitab Bajurinya dihentikan. Nah itu nanti hukum sholat fardunya itu dia sudah cukup, nggak usah diulangi lagi. Pun La'udra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. La'udra orang na'udra iku fi ta'khiriha ing dalam mengakhirake ing salat illa lisahin. Tulis harakate bener nih. Illa lisahin angin ketuwe wong kang lali au naumin utawa wong kang turu au lil jam'i utawa kron arai jama au lil ikrah utawa kron arai den serang. Tidak ada udzur di dalam mengakhirkan. Mengakhirkan itu dengan artian sampai mengeluarkan sholat dari waktunya illa lisahin. Kecuali bagi orang yang lupa. Ini lupa tenanan. Lupa sing digawe-gawe bukan lupa yang keluarnya dari tindakan sembrono. Kowe ngegame ngono ya semisal. Sampai lali waktu. Wah itu nggak bisa. Nggak bisa dikatakan sebagai udzur. Ini sing lali tenanan. Naumin atau karena tidur ya, atau karena tidur. Dicontohkan semisal contoh ringan yang orang sering kebablasan gara-gara tidur adalah subuh. Jadi kalau orang sebelum subuh
itu dia sudah memiliki prasangka. Aku turunnya lho wis mulai awal, mari ngaji jam 11 aku wis turu. Ya dalam prasangkanya itu saya yakin biasanya kalau tidur mulai jam 11 biasanya subuh bangun tepat waktu. Kok ternyata 12 telat. Maka kalau seperti itu tidak dosa kalau dia dari awal punya prasangka bahwa dia bisa bangun. Kalau dari awal dia sudah punya prasangka nggak bisa bangun, nah itu yang dosa. Bareng. Itu pun nanti masih banyak penafsiran. Kalau sekira nanti kok dekne kuancen turu iku sekiranya memang gara-gara Pak. Ya lah ngerti toh, kadang bocah ngantai kadang wes keluar dari kesadaran. Mau dipaksa nih sholat ini geblak saking ngantuk ya. Kan ono ya model seperti itu. Kalau sampai ke taraf yang seperti ini juga termasuk udzur. Artinya umpama kebablasan karena memang ranahnya dia masuk umpama ditangekno nang salat ini sik ngeblak kae gara-gara saya ngantuk itu juga termasuk daripada udzur. Sing gak udzure lek kayak sembrono bengi mau molek ngegame guyon cangkruan engko krungu kira hawane dadi ngantuk turu. Kuis jelas sembrono lek ora iso udzur. Pun aulil jam'i atau karena memang dijamak, jamak takdim atau jamak takhir. Aulil ikrah atau dipaksa. Cara garis besarnya ikrah itu kalau di dalam konsep fikihnya bukan hanya sekedar dipaksa, tapi ada sebuah ancaman. Lek ora mengeluarkan sholatmu dari waktu, tak pateni. Pokoknya ada ancaman-ancaman yang dianggap itu membahayakan keselamatannya orang yang diancam, baru itu dianggap sebagai ikrah. Kalau hanya sekedar sebuah dorongan tanpa ancaman, itu nggak bisa dikatakan sebagai ikrah. Pun waktu durin min zawaliha ila anzata'an mislin li syai'in dallala. Waktu durin utai waktu duhur iku min zawaliya awet saking ling sire srengenge. Awet saking ling sire srengenge, ling sire samas ila anzata. Temoko maring yen to ngluwihi apa dillu syai'. Temoko maring yen to ngluwihi apa dillu syai' teng sarahe niku wonten dillu syai' bayangannya sesuatu. An mislin saking pepadan li syai'in kedue suwiji-wiji dzallala kang duweni bayangan apa syai'. Dzallala kang duweni bayangan apa syai'. Waktu duhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai sesuatu itu melebihi dari bayangannya. Ya, jadi matahari ketika sudah di tengah kemudian mulai sedikit tergelincir itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Habisnya waktu zuhur itu tatkala bayangannya sesuatu itu sudah melebihi dari dirinya sendiri. Katakan bayanganmu dewe, kamu panjangnya itu 160 semisal ya. Kemudian bayangannya sudah 160 lebih sedikit, maka itu nanti sudah masuk waktu asar. Pun setelah bayangan istiwa. Ini bolak-balik tak terang nih, Pak. Summa bihi yadkhulu, summa bihi nuli kelawan summa bihi yadkhulu waqtul asri wa ikhtira mislai dzilli zakal qadri. Summa bihi nuli kelawan masiri dzilli kulli syai'in. Ya, masiri dzilli kulli syai'in mislahu, sampean lihat itu di syarahnya wonten. Cara dimaknani summa bihi nuli kelawan niki anzada niki lho wis dimarjekne anzada an mislin syai'in dallala yadkhulu manjing apa waktul asri, waktu asar dengan ya Allah bayangan sesuatu itu sudah mulai melebihi dari panjangnya sesuatu tersebut. Setelah waktu istiwa itu dianggap sudah mulai masuk waktu asar. Wakhtira mislai dzilli dzakal qadri, wakhtira lan duweni waktu ikhtiar.
Waktirolan duweni waktu ikhtiar apa asar. Mislai zilli dzakal qadri temuka maring rong padane mengkono kadar temuka maring rong padane wayangane mengkono kadar. Jadi asar itu memiliki waktu ikhtiar, yaitu mulai dari awal sampai bayangannya sesuatu itu menjadi lebih panjang 2 kali lipat. Jaza ila ghurubiha antuf'ala wa waktu maghribin biha qad dakhala. Jaza duweni waktu jawas apa asar. Jaza duweni waktu jawas apa asar ila ghurubiha temuka maring surupe sames apa antuf'ala niki fa'ile jaza. Jaza duweni waktu jawas asar ila hurufiyah temuka maring surupe sames apa antuf ala yen den lakoni apa salatul asar. Waktu jawasnya asar itu ya mulai itu tadi, tatkala sesuatu itu memiliki mencapai 2 kali lipat panjangnya sampai matahari terbenam. Waktu maghrib nanti waktu maghrib biha kelawan bihadza nggih niku la'allahu bukan biha qad dakhala tapi bihadza dakhala. Tulis di atasnya la'allahu bihadza dakhala. Waktu maghribin bihadza dakhala. Waktu maghribin nanti waktu maghrib bihadza kelawan ikilah hurufus syams. Bihadza kelawan ikilah hurufus syams. Dakhala manjing apa waktu maghrib. Ya, kalau sudah terbenam mataharinya ya berarti masuk waktu maghrib. Wa ghayatul wal waktu yabqa fil qadimil adhari ilal isya'i bimahi bil ahmari. Wal waktu tawi waktune maghrib yabqa isi tetap apa waktu maghrib fil qadiming dalam qaul qadim al adhari kang luwih dhahir apa qadim ilal isya'i temuka maring isya bimahi bil ahmari kelawan surupe mego abang. Bimahi bil ahmari kelawan surupe mego abang. Terus waktunya maghrib itu akan terus tersisa menurut kaul qadim yang dianggap lebih dhahir sampai waktu isya tatkala sudah terbenamnya mega merah. Ini kan khilaf. Jadi kalau qaul qadim itu sampai terbenamnya mega merah. Tapi qaul yang jadid itu waktu maghrib cuma sekadar seseorang itu bersuci, berwudu, salat maghrib dan juga salat sunnah. Cuma sebentar. Cuma oleh Al-Imam An-Nawawi selaku orang yang memiliki tarjih madhab, beliau lebih mengunggulkan terhadap qaul qadim daripada qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Pun wa ghayatul isya'i fajrun yasduku mu'taridun yudi'u minhul ufuku. Ghayatul isya'i utawi katoke waktu isya iku fajrun fajar yasduku kang temen apa fajar mu'taridun kang malang yudi'u mu'taridun kang malang apa fajrun yasduku yudi'u kang madangi atau yudi'u kang padang minhu saking fajar apa al ufuku perjajahane langit waktu finishnya isya, waktu habisnya isya yaitu fajar shadiq. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau fajar kadhib laknat teng ngriki dengan ya Allah wa bisadiq al kadhib wa ma yatlu mustatilan ya'luhu daw'un kadam bisarhan wa addibu summa yadhabu wa yaqibuhu dhulmatun. Terus
kalau melihat secara langsung kalau sendiri juga belum pernah. Jadi ya ini saya sebutkan ma'un, saya jelaskan ma'un. Ada kalanya fajar kadhib, ada kalanya fajar shadiq. Ini terjadi perbedaan. Kalau fajar kadhib itu sifatnya mustatil. Mustatil itu memanjang. Seperti buntute serigala. Apa? Seperti buntute serigala. Dan model fajar kadhib itu sebuah cahaya yang menerangi dan sifatnya itu memanjang, berjalan kemudian langsung hilang. Itu fajar kadhib. Jadi modelnya ya kayak sentolop Pak, melaku. Memanjang, berjalan seret terus hilang. Itu fajar kadhib. Ada yang mengatakan fajar kadhib ini sengaja dibuatkan. Ini daunnya para ulama. Sengaja ada karena yang membuat adalah setan. Tujuannya untuk mengelabui para orang-orang ahli ibadah agar mereka selesai dari ibadahnya saat durungi subuh. Nah, dinamakan fajar kadhib. Kalau fajar shadiq itu bukan mustatil, bukan memanjang, tapi memang mu'tarid. Istilahnya malang. Malang itu memang memenuhi terhadap perjajahan langit. Memang padang tenanan. Niku jenenge fajar shadiq, dan ini yang berhubungan dengan hukum masuknya salat subuh, habisnya waktu isya. Pun waqtiralis sulsi wajawizhu ila shadiqi fajrin wa bihi qad dakhala. Waqtiralan duweni waktu ikhtiar apa isya. Lan duweni waktu ikhtiar apa isya lisulusi. Lisulusi maring sepertelune bengi. Waktu ikhtiarnya isya itu dari awal sampai masuk sepertiga malam. Wajawizhu lan dadekno waktu jawas sira ing ya Allah sulus. Lan dadekno waktu jawas sapa sira ing sulus ila shadiqi fajrin, semoga maring fajar shadiq. Wabilan kelawan shadiqi fajrin katakhalat teman-teman wis manjing. As-subhu waqtira ilal isfari jawazuhu ya buka ilal idbari. Apa as-subhu waktu subuh waqtira lan duweni waktu ikhtiar apa subuh al isfir ilal isfari maring padang-padang. Jawazu tai waktu jawazi subuh ya buka temeka tetep apa jawazuhu ilal idbari temeka maring mungkure wengi. Temeka maring mungkure wengi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus teng mriki ngendikaaken sing jenenge waktu isya itu memiliki waktu ikhtiar, yaitu sampai terlewatnya sepertiga malam. Kemudian dari sepertiga malam sampai fajar shadiq itu menjadi waktu jawaznya waktu isya. Dan dengan fajar shadiq itu masuklah waktu subuh. Waktu subuh itu memiliki waktu ikhtiar, yaitu sampai isfar, yaitu hingga mulai tampak padang. Ya buka jawazu ya buka ilal idbari. Kemudian waktu jawaznya itu mulai dari sudah tampak padang sampai dari mungkure wengi. Mungkure wengi niku malamnya sudah hilang. Dengan artian ai bitulu isyamsi, yaitu terbitnya matahari. Yundabu ta'jilus salati fil uwal id awwalal waqti bil asbabishtaghal. Wa yundabu den sunnahake. Yundabu den sunnahake apa ta'jilus salati? Nep, apa ta'jilus salati gege ing salat fil uwali ing dalam pira-pira kawitane waktu salat. Dalam pira-pira kawitane waktu salat. Id awwalal waqti ing dalam nalikan idhtahala lanjut ngeri. Idhtahala rikalane katungkul sapa sakhas. Awwalal waqti dalam kawitane waktu bil asbabi kelawan pira-pira sebab sunnah bagi kita untuk mempercepat sholat kita di awal waktu, ya, karena didhawuhaken
Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng hadise ayil a'mali afdal faqala as-salatu li awwali waqtiha. Kanjeng Nabi nanti ditangleti amal nopo Kanjeng Nabi salat amal nopo sing paling sae dawuhe Kanjeng Nabi as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Salat di awal waktu. Yani maksudnya awalal waktu bil asbab ishtaghal ay ishtaghala bi asbabiha awwala waktiha. Artinya di awal waktu itu juga nanti sebaiknya langsung tersibukkan dengan asbab-asbabnya sholat berupa bersuci, menutup aurat, adzan dan semisalnya. Wa sunnal ibradu bi fi'lid duhri li syiddatil harri bi kutril harri. Wa sunnalan dan sunnahake apa al ibradu ngademake atau ngelakoni ing dalam waktu adem. Apa al ibradu ngademake atau ngelakoni ing dalam waktu adem. Biwilid duhri kelawan ngelakoni salat duhur. Li syiddatil harri krana bangete waktu panas bi kutril harri ing dalam perjajahan kang panas. Ing dalam perjajahan kang panas. Li talibil jam'i. Li talibil jam'i kedue wong kang nuprih ing jamaah. Kedue wong kang nuprih ing jamaah bi masjid ing dalam masjid. Utia kang den tekani sapa ilaihi masjid apa ilaihi masjid mimbu'tin saking adoh. Khilafal Jum'ati hale bedani Jumat. Jadi sunnah khusus salat duhur untuk mengakhirkan sekiranya nanti agak sedikit dingin. Ya, kalau masih awal waktu matahari masih di tengah-tengahnya itu panas-panas sehingga agak diakhirkan sedikit lah. Nanti semisal jadi 12:30 atau jam 1 diakhirkan sedikit. Ya Allah ya Rabbi ya Karim niku maknane dingendikaken ngaten. Ila ayyasira lil hitani dhillun yamsi fihi qasidul jamaah wala yujawizu bihi nisfal waqti. Teng mriki dingendikaken sampai kapan sih? Diakhirkannya itu sampai kapan? Sunnah ketika sholat duhur untuk agak sedikit diakhirkan, yaitu sekira orang yang berjalan dari jauh ingin jamaah di masjid itu menemukan yang namanya sebuah bayangan. Kan kaidah kan yang ini tuh. Ini guys. Kalau posisinya itu matahari di tengah banget seperti ini, berarti kan segala sesuatu itu tidak memiliki bayangan. Adanya hanya bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu bayangan yang gara-gara suatu tempat itu matahari tidak tepat berada di atasnya. Ya, seperti ini. Ini cahaya mataharinya agak geser ke sini. Ini gara-gara mataharinya tidak tepat di atas sesuatu tersebut. Lah itu teng mriki ngendikaken ngoten. Sunnahnya diakhirkan sampai sekiranya sesuatu tembok-tembok yang ada di jalan itu sudah memiliki bayangan. Buat apa? Buat berjalannya orang yang ingin berjalan menuju masjid. Tapi nggak sampai ilanis fil waktu, jangan sampai separuh waktunya, jangan sampai. Yes, kurang lebih tambahi setengah jam lah. Cara tembok yang kena bayangan kenaan sentrong matahari itu sudah keluar bayangannya. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi mim bu'tin. Bagi orang-orang yang menghendaki berjamaah di masjid yang dia datang dari jauh. Khilafal Jum'ati dalam keadaan berbeda dengan salat Jumat. Salat Jumat ora ada di akhir-akhir nih. Nggih, fala yusannu al-ibrat tidak disunnahkan untuk mengakhirkan salat Jumat. Karena bahaya kalau salat Jumat diakhir-akhirkan nanti.
Pun lanjutaken malih ya Allah ya Rabbi ya Karim salatama la sababun laham na'a ba'da salat subhi hatta tatlu'a. Imna'a langsung satu teng mriku. Imna'a nyegaho temen sapa sira. Niki alifnya niki bisa alif yang lil itlaq, bisa alif yang sebagai pengganti dari nun taukid seperti yang ada di dalam alfiyahnya. Imna'a nyegaho sapa sira, ta nyegaho temen sapa sira. Salata maing salate barang la sababun kang ora ana sabab laha kedue salat ba'da salati subhi ing dalem sakwise salat subuh hatta tatlu'a hingga metu apa syams. Hatta tatlu'a hingga metu apa syams. Tadi sekarang ini membahas mengenai waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya untuk melaksanakan sholat. Cara bab nang Fathul Qadipe iku mono al-awqat allati tukrahu fiha as-shalah. Ada yang mengatakan makruh tanzih, ada yang mengatakan makruh tahrim. Hukumnya makruh tanzih atau makruh tahrim seseorang melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Nah, sholat yang tidak memiliki sebab berarti kayak sholat sunnah mutlak dan juga semisalnya. Setelah pertama yaitu ba'da salat subhi hatta tatlu'a. Kamu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari tidak boleh untuk melakukan salat-salat yang tidak memiliki sebab. Kemudian waktu yang kedua wa ba'da fi'lil asri hatta gharabat wa indama tatlu'u hatta tafa'at. Ya Allah wa ba'da fi'lil asri lan ing dalam sause nglakoni salat asar hatta gharabat hingga surup apa syams. Dua niku. Wa indama niki tiga. Wa indama tatlu'una ing dalam nalikane metu apa syams hatta tafa'at hingga dadi dukur. Hingga dadi dukur apa syams. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan juga termasuk al-awqat al-makruhah yaitu setelah melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi mari sholat asar tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak dan juga sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Kemudian yang nomor 3 wa indama tatlu'u hatta tafaat. Juga ketika terbitnya matahari sampai matahari mulai ke atas. Wal istiwa la jum'atin ila zawal wal isfirari li hurubin di kamal ilahuna wallahu alam shawab. Tengah-tengah pembahasan nih.